وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bini'amin kathiratin bini'matil amni fil awtani was-sihhati fil abdan. Wa razaqna jalla wa ala min ghairi hawlin lana wala quwwah bal bifadlihi wa karamihi wa huwal karimul mannan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita bertemu di majlis atau salah satu dari majlis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikannya dan keberkahan darinya terhadap kita dan majlis ini. Segala puji baginya yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, yaitu kenikmatan keamanan, nikmatul aman, kenikmatan negeri, dan juga kenikmatan sehat di badan kita. Juga Allah Subhanahu wa taala telah merezekikan kita hal yang begitu banyak yang tidak terkira dan tidak bisa dihimpun seluruhnya. Dan dengan kenikmatan ini wajib atas kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan petunjuknya di salah satu ayat di surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka aku akan menambahkan untuk kalian, dan jika kalian kufur maka sungguh azabku begitu pedih. Taib, di mana linknya? Enggak muncul dari linknya. Kharij. Taib. Maka wajib atas kita untuk bersyukur pada Allah Azza wa Jalla agar kenikmatan ini mudawimah atau mudawamah, terus menerus, bahkan lebih dari sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga apa yang Dia rezekikan kepada kita sebagai keberkahan, bukan sebagai penambah beban akhirat kita. Memang kepemilikan properti, harta dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala katakan tentangnya, tsumma tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari tersebut tentang kenikmatan. Namun kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berputus asa dengannya, bahwasanya kenikmatan-kenikmatan ini semoga tidak menjadi bala untuk diri kita di akhirat kita, melainkan semoga kenikmatan ini bisa kita manfaatkan di dunia untuk meringankan beban kita di akhirat. Ikhwas sekalian, para bapak dan terutama ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'a, kita menuju ke tafsir surat Al-Kautsar.
tafsir surat Al-Kautsar yang memang ayatnya begitu pendek, hanya 3 ayat. Namun insyaallah taala kita akan membahasnya sekitar hampir 1 jam dan kemudian dilanjutkan sesi pertanyaan jika ada pertanyaan. Kira-kira kita paling maksimal selesai jam 10.45, paling maksimal ya. Taib, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya turunnya surat Al-Kautsar ini terjadi khilaf oleh para ulama mengenai periode apakah diturunkan, pada periode apakah surat ini diturunkan. Ada yang mengatakan surat ini diturunkan di periode Makkah, berarti ini Makkiyah. Ada sebagian ulama mengatakan surat ini turun di periode Madinah, berarti Madaniyah. Khilaf di antara ulama. Ya. Dan kalau kita melihat di pendapat yang masyhur, dan ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, surat ini diturunkan di periode Makkah. Kita akan langsung menuju ke ayat pertama. Kita baca dulu ayat-ayat dari surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Pada akhiran ayat itu ra yang mufakhamah ya, ra yang tebal ya. Bukan huruf ra yang muraqqaqah. Muraqqaqah itu tipis. Tipis biasanya kalau misalnya huruf ra ini dibaca kasrah atau sebelumnya kasrah. Itu biasanya tipis. Ya. Tapi kalau misalnya dibaca fathah atau dhammah atau akhirannya sebelumnya adalah fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Maka bacanya inna a'tainaka kautsar. Jadi ra-nya itu tebal, bukan kautsar. Salah secara tajwid ya, bukan salah secara bahasa itu bukan Al-Qur'an. Nah, itu tetap dia baca Al-Qur'an tetap. Dan semoga pahalanya juga pahalanya sesuai insyaallah. Tapi ketika kita memperhatikan tajwidnya ada kesalahan. Kalau kita membetulkannya kemudian membaca sesuai dengan tajwid yang baik, maka insyaallah pahalanya lebih. Ya, kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Har. Jadi di sini ada sedikit ketebalan pada huruf ra yang disukunkan. Abtar, bukan al-kautsar. Kautsar ditipiskan, jangan. Atau fashalli rabbika wanhar, enggak, wanhar enggak seperti itu bacanya. Inna syani'aka huwal abtar, enggak. Kan kata sifat abtar itu. Iya. Tapi kan saat kita orang Indonesia biarin ya. Tetap belajar. Mau orang Indonesia mau orang Madura mau orang manapun, belajar. Kalau memang penuntut ilmu belajar, jangan beralasan dengan Indonesia, ya, gitu. Nah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Di sini para bapak dan ummahat sekalian rahimakumullah, Al-Kautsar itu apa? Nah, itu yang kita bahas agak sedikit panjang. Al-Kautsar secara wazan itu bentuk fa'al minal kathrah, dengan wazan fa'al dari lafal kathrah. Kathrah itu artinya banyak. Ya. Kautsar berarti ada sisi banyak gitu ya. Seperti Naufal dari kata nafal, Jauhar dari kata jahr. Maka wazannya fa'al.
Kata Imam Al-Qurtubi, dan ini juga disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil, wal arabu tusammi kulla syai'in kathirin fil adadi wal qadri wal khatari kautsara. Orang Arab itu biasanya menamakan segala sesuatu yang bersifat banyak, baik dari segi bilangan, ya, baik dari segi kadar, atau baik dari segi yang terfikirkan, itu sebagai kautsar, ya, sebagai apapun itu yang disebut banyak dari segi bilangan atau kadar, maka itu disebut kautsar. Ya, Sufyan berkata, qila li ajuzin raja'a ibnuha minas safar. Ada seorang yang bertanya kepada seorang yang sudah sepuh. Ya, jadi ada orang sepuh tua gitu. Kemudian ada mungkin tetangganya bertanya kepada si sang sepuh itu. Ketika setelah putranya, ini ada ibu-ibu sangat sepuh, ya. Ibu-ibu sangat sepuh, mungkin sendirian, menjanda, dan putranya itu pergi jauh, safar, mencari duit mungkin. Maka ketika ada yang bertanya kepada ibu-ibu yang sudah tua, nenek-nenek ini, ditanya sama tetangganya, ya, bima aba ibnuka, bima aba ibnuki, anakmu, hai sang nenek, wahai nenek, anakmu itu pulang membawa apa? Maka kata nenek tua tersebut, bikautsar, membawa kautsar. Dan maksud dari kautsar di sini bimalin katsir, yaitu membawa harta yang banyak. Jadi kautsar bisa artinya harta yang banyak. Namain anak misalnya Kautsar boleh, tapi jangan namain anak Pustaka Al-Kautsar, itu sudah ada namanya, itu percetakan, ya. Apalagi namain anak Gemaisani Press misal, jangan, ya. Itu percetakan lawas semua. Nanti namain anak Bulan Bintang lagi sekalian, ya. Kautsar, ya, jadi kautsar bisa artinya harta banyak. Misalnya kalau ibu-ibu, misalnya seorang ibu di sini ngomong ke teman-teman majelisnya semua yang ummahat, para ummahat sekalian, ayo kita ke bareng-bareng yuk ke soto sedap Boyolali misalnya, yuk, ya, terserah mau ambil apa di sana. Ya, kemudian ibu-ibu lain bilang, saya nggak punya duit nih, dari mana duitnya bisa beli kayak gitu bareng-bareng, nggak bawa duit. Terus sang ibu ini yang ngajak bilang, la ba'sa, tenang, ana indi kautsar, saya memiliki kautsar. Artinya apa? Saya memiliki uang banyak. Boleh ngomong gitu, ya, walaupun ibu-ibu lain nggak paham apa artinya ana indi kautsar, ya. Terjemahin, ana indi kautsar, saya punya uang banyak. Ya alhamdulillah, kemudian mungkin ibu-ibu pada bareng-bareng ke soto sebuah, pada makan di tempat semua, masya Allah. Setelah itu pembayaran bayar masing-masing, ya. Pasti saya loh, bukannya anti bukannya naktir kami gitu kan. Dijawab, saya kan cuma memberitahukan ana indi kautsar, saya punya uang banyak, ya. Jadi ada juga disebut oleh Al-Qurtubi, wal kautsaru minar rijali as-sayyidul katsirul khair. Seorang pria kalau tersifati dengan kautsar, maka dia berarti seorang sayyid, seorang tuan yang banyak kebaikannya, baik banyak hartanya atau banyak sedekahnya. Jadi misalnya kita menjuluki seseorang kautsar, oh dia itu adalah seorang kautsar. Artinya dia, pria tersebut, seorang tuan, ya, orang yang diagungkan dan memiliki banyak kebaikan. Bisa juga al-kautsar itu artinya adalah al-adadul katsiru minal ashabi wal asya'. Kautsar bisa juga secara bahasa, ya, bermakna bilangan yang banyak, jumlah yang banyak dari pengikut dan massa. Jadi seorang yang memiliki massa yang banyak, dia misalnya seorang influencer, maka dia seorang kautsar,
dari segi bahasa Arab ya. Kalau di Indonesia ya nggak dikenal begitu ya. Ya maksudnya ini kan bahasa Arab, kita mempelajari bahasa Arab yang ada di Al-Quran. Jadi memiliki pengikut banyak, memiliki follower banyak, memiliki teman banyak, maka dia adalah seorang kautsar. Ya. Al-kauts wal kautsaru minal ghubar, al-katsir bisa juga kautsar debu, yaitu debu yang banyak ya. Artinya intinya kautsar ini makna secara bahasa ujung-ujungnya ke masalah kuantiti yang banyak ya gitu, intinya begitu. Karena asalnya dari kathrah, katsir, banyak ya. Sekarang saya tanya Bu, kalau misalnya ada ulama namanya Ibnu Katsir, apa artinya? Anak banyak. Makanya nerjemahin itu, misalnya dalam bahasa Arab kan, saya pernah lihat terjemahan jadul ya. Terjemahan dari suatu kitab tafsir ya. Saya ada terjemahan, telah berkata seorang yang berjihad. Begini. Aslinya apa bahasa Arabnya? Qala Mujahid. Mujahid itu tabi'i, tapi nama tabi'i malah diterjemahin. Qala Mujahid, telah berkata, bukan telah berkata Al-Imam Mujahid. Oke, itu benar. Tapi kalau telah berkata orang yang sedang berjihad, ya salah. Contoh lain, Ahmad artinya apa Bu? Terpuji. Iya. Qala Ahmad. Jangan telah berkata Mas Puji. Ya enggak lah. Ya, begitu juga dengan qala Ibnu Katsir. Telah berkata Ibnu Katsir. Jangan telah berkata anak banyak atau banyak anak-anak. Enggak gitu ya. Juga misalnya ada istilah di antara mustahiq zakat, di antara asnaf atau golongan yang berhak mendapatkan zakat adalah Ibnu Sabil. Jadi jangan memaknai Ibnu Sabil itu makna harfiah, melainkan makna istilah syar'i dong. Kalau makna harfiah apa? Telah berhak mendapatkan zakat. Ibnu artinya anak, Sabil jalan, anak jalanan. Lah berarti anak jalanan berhak mendapatkan zakat? Ya enggak, kecuali kalau anak jalanan tersebut fakir miskin atau mu'allaf mungkin. Jadi jangan diterima di antara asnaf atau golongan orang yang berhak menerima zakat adalah anak jalanan, yang bawa kencerengan, yang bawa anak tuh, ya ada anak jalan semua dikasih zakat. Ya enggak begitu metodenya. Tapi Ibnu Sabil ini maknanya adalah musafir yang kehabisan bekal di tengah jalan, itu namanya Ibnu Sabil ya. Jadi istilah syar'i itu harus paham ya, enggak mesti sama dengan makna bahasa plek-plek ya, tapi harus ada pemahaman yang betul, dan pemahaman tersebut kita dapatkan dari para ulama. Baik, sekarang Al-Kautsar secara makna sebenarnya dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikanmu Al-Kautsar. Apa yang dimaksud Al-Kautsar di sini? Kalau tadi kan kita udah bahas Al-Kautsar secara bahasa Arab saja. Sekarang kita bahas Al-Kautsar secara hakikat syar'iyyah yang dimaksud oleh Allah atau Rasulullah SAW dalam ayat ini. Ada sebenarnya kalau Al-Qurtubi itu menyebutkan sampai 13 pendapat ulama yang berbeda mengenai makna Al-Kautsar. Kalau disebutin semuanya kekenyangan. Jadi saya sebutin paling 2 atau 3 aja. 2 atau 3 atau 4 ya, atau 5 mungkin, 6 mungkin bisa, atau 7 atau 8 atau 9 sampai. Ya. Nah, mungkin ya 3 atau 4 nanti ya, kita lihat betah atau enggak dalam tema ini, kita lihat nanti ya. Jadi kita singkat yang paling penting dan relevan saja deh tafsirannya Al-Kautsar. Pertanyaannya, apa makna hakiki Al-Kautsar dalam surat ini, dalam ayat ini? Ada beberapa. Yang pertama, ini saya sebutkan berapa ya? Maunya berapa Bu?
2. Semua jangan. Iya. Ntar ganjil 3 aja. Oke. Ya. 5, 7. Udah kayak sholat witir aja ini. Ya pokoknya nanti lihat aja ya. Yang pertama bahwasanya Kautsar adalah sungai di surga, itu dulu 1. Nanti saya 2, habis ini 2. Yang pertama sungai di surga. Makna Kautsar sebagian ulama berpendapat sungai di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, Kautsar adalah telaganya Nabi. Ya, Kautsar adalah telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mauqif. Telaganya Nabi di mauqif. Mauqif itu suatu tempat penungguan kita nanti sebelum diperhitungkan amalannya. Ya. Kautsar ini pendapat lain, Kautsar adalah telaga. Kayak haut atau telaga, kayak danau begitu atau semisal itu. Milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di mauqif. Ya, di mauqif. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kautsar maknanya adalah kenabian dan kitab. Kenabian dan kitab. Baik, kenabian dan kitab, itu yang ketiga. Yang keempat, makna Al-Kautsar adalah Al-Quran. Yang kelima, makna Kautsar adalah banyaknya pengikut. Dah itu aja lah ya. Karena kalau semuanya juga saya kesian sama semuanya di sini, nanti dibaca apa ditulis semuanya, tapi kita milih cuman beberapa saja. Paling 1-2 yang kita pilih yang menurut yang insya Allah yang lebih tepat. Jadi 5 tadi kita bahas yang pertama, yaitu apa yang pertama? Kautsar maknanya sungai di surga. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk masuk surga dan mengamalkan apa yang mendekatkan kita kepada surga. Amin. Jadi di sini suatu sungai di surga itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang bahwasanya Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Itu ada hadisnya memang. Dan sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, Al-Kautsaru nahrun fil jannah. Ini kata Rasulullah, Kautsar adalah sungai di surga. Jelas kan? Gamblang. Hafatahu min dhahab. Kedua sisinya itu terbuat dari emas. Wa majrahu 'ala ad-durri wal yaqut, dan alirannya itu mengalir di atas pernik-pernik mutiara dan batu-batu mulia. Jadi yakut itu batu mulia. Ya. Yakut itu apa? Ya, intan, batu mulia dan semisal itu ya. Mustika dan semisalnya. Ya. Dan turbatuhu atyabu minal misk. Turbah itu debu-debu yang atau tanah yang ada di dasar sungai Kautsar. Itu lebih baik, lebih harum dibandingkan misk, kasturi. Kasturi itu misik. Dan misik itu kalau di dunia adalah aroma yang berasal dari salah satu bagian di antara tulang-tulang kijang. Yaitu makna kasturi sebenarnya, misik sebenarnya. Ya. Tapi kalau dia di surga, misik ini suatu aroma yang paling indah gitu loh.
Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khalufu fami as-shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang sedang puasa itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan aroma misik, yaitu kasturi. Tapi yang dimaksud di hadis ini kasturi versi apa? Apakah kasturi duniawi atau kasturi surgawi? Iya. Kalau kasturi duniawi sekarang udah jadi bahan bisnis ya. Kasturi inilah ya, banyak kasturi, ada kasturi hitam, ada kasturi kijang, ada kasturi merah, ada itu beragam kasturi, misik ya. Biasanya sih misik itu aromanya lembut biasanya. Nah, di sini berarti Kautsar itu suatu sungai di surga ya. Ketahuilah bahwasanya apa yang Anda bayangkan dari deskripsi ini, yang terbayang itu dibandingkan kenyataannya di surga jauh lebih indah di surga. Nggak ada apa-apanya bayangan kita. Kalau kita membayangkan kan paling kita membayangkan sungai duniawi gitu loh. Iya, sungai duniawi kita bayangkan, kemudian di dua tepiannya, pinggirnya itu adalah emas. Anggaplah di dunia ini kita bayangkan ada tuh sungai tepiannya emas, bukan tanah. Wah, masya Allah ya. Ketahuilah emas di surga enggak serendah emas di dunia, beneran deh. Indah banget. Kemudian majrahu 'ala durri wal yaqut. Majra ya. Yaitu alirannya. Makanul jiryan, tempat alirannya kan, sungai kan ngalir. Ya. Kalau nggak ngalir bukan sungai namanya. Ya, namanya lalu lintas Jakarta namanya. Ya. Majra itu ngalir dia kan. Ngalir, dan itu ngalir di atas mutiara dan batu-batu mulia. Jadi bebatuannya itu mengkilap-kilap gitu, dan bisa dilihat gitu loh. Jernihnya itu jernih putih gitu loh. Iya, pokoknya kok di dunia itu nggak bisa dikiaskan. Ya kita aja ngelihat sungai, kemudian bawahnya itu bebatuan, itu aja udah indah loh. Asal kelihatan bawahnya ya. Kalau sungai coklat ya kurang enak juga coklat. Kemudian kadang-kadang ada yang warna hitam dari dasar ke atas sebentar, apa tuh? Ikan sapu-sapu ya. Ini mah mendekati Ciliwung ini mah ya. Ya itu seperti itu. Coba bayangkan kalau di bawahnya itu batu-batu yang indah dan mengkilap gitu loh. Kemudian debunya, kan namanya sungai kan kadang ada tanahnya juga. Kalau kita angkat debunya misalnya, kecium aroma misik, itu nggak bakal ada di dunia. Walaupun kita campurin sampai segentong parfum juga nggak gitu turbahnya, debunya, tanahnya. Nah kemudian wa ma'uhu ahla minal asal. Air dari sungai Kautsar ini lebih manis daripada apa? Daripada madu. Ini menunjukkan madu itu manis, Bu. Kalau madu istri manis bagi suami, pahit bagi yang kurang tawakal sama Allah. Ya. Iya beneran. Kemudian wa abyadu minats thalj, dan lebih putih daripada salju, apa es gitu loh. So di sini es itu, wallahu alam, sebenarnya es itu bening. Iya. Dan justru beningnya es itu sangat bening gitu loh. Sebenarnya. Ya cuman karena numpuk mungkin padat ya, jadi kelihatan kayak ada bias-bias yang berubah ya. Tapi sebenarnya es itu bening. Berarti air ini bening, dan abyad ini putihnya ini wallahu alam, putih beningnya itu gimana sehingga bisa kelihatan tuh bagian dalam sungai itu. Ya, sekarang siapa di antara kita yang nggak bisa berenang? Banyak. Saya pernah bisa, cuman lupa bagaimana caranya karena nggak pernah murojaah ya. Habis itu ya khalas.
Memang benar. Sekali pernah bisa, beberapa kepakan ternyata habis itu lupa, karena di pesantren itu cuma sebulan sekali ketika itu kita ke kolam renang. Ya, Masya Allah. Sekarang kalau di dunia nggak bisa berenang, apakah ketika misal dia masuk surga, ayo, bakal dibully gitu sama teman-teman, ya nggak bisa berenang, terus habis itu digeret teman-teman, dia teriak-teriak, jangan, terus dicemplungin terus mati gitu? Enggak, semua pasti menikmati. Di surga tuh nggak ada kesengsaraan, nggak ada yang namanya sedih atau apa, nggak ada. Semua di surga enak terus. Ya, maka umat sekalian, para bapak sekalian, para umat sekalian, ayo kita beriman dan beramal soleh supaya Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan yang terbaik, ya, al-husna, ya, al-husna yaitu surga. Itu yang pertama, sungai di surga. Yang kedua, bahwasanya Kautsar adalah haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mauqif. Kautsar adalah telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mauqif, ya. Nih, dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idz aghfa ighfa'atan." Ketika kami itu dekat dengan Rasulullah SAW, karena itu ngumpul sama Rasulullah. Ingat, sahabat itu suka ngumpul sama Rasulullah. Sebenarnya hal yang gini loh, apa? Ngumpul sama ustadznya, ngumpul sama gurunya, itu bagus sebenarnya. Ini memang muridnya tuh terlalu sibuk atau malas ngumpul, atau emang ustadznya yang eksklusif, ya, nggak mau ngobrol sama jemaah, nggak pernah mau duduk sama jemaah. Kalaupun ya sebenarnya kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, ini bukan masalah nggak bolehnya punya banyak teman dekat, bukan masalah itu. Tapi kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, maka lihat Rasulullah SAW sampai rumahnya itu nggak punya pagar, karena ketika itu nggak ada pagar-pagaran rumah, ya kan, nggak ada. Ya, memang mungkin belum kepikiran ketika itu kan, nggak seperti sekarang, harus keamanannya lebih ketat sekarang. Ya, sekarang bukan berarti nggak boleh punya pagar, bukan. Maksudnya adalah lihat bagaimana Rasulullah itu adalah orang yang yang mudah gitu loh, yang mudah ditemukan, mudah diajak ngobrol, mudah Rasulullah SAW. Ya, tadi ini sering, ini banyak hadis, bainama nahnu inda julus ma'an Nabi SAW, baina nahnu inda Rasulullah SAW. Ketika kita dekat, ketika itu lagi ngumpul sama Rasulullah. Ini menunjukkan Rasulullah itu suka ngumpul, tapi bukan ngumpul kongko kayak anak-anak muda gitu, enggak. Ngumpul di sini kayak misalnya habis kajian kita ngobrol nih ustadznya, tapi kalau nanti nggak bisa karena saya harus pergi juga, bukan sombong ya, tapi emang ada kajian lagi, ya. Ya mau gimana? Ya kalau nanti ngumpul, nanti takutnya kita ngobrol lama, yang di sana nanti bakal telat, ya repot, ya. Jadi ngumpul, ngobrol gitu, makan bareng, ya, ditraktir ustadznya, tapi kemudian ujung-ujungnya ustadznya yang bayar gitu, ya nggak apa-apa, ya. Nah, itu Rasulullah seperti itu. Sampai Rasulullah idz aghfa ighfa'atan. Sampai Rasulullah itu, aghfa itu maknanya adalah tidur. Ighfa'atan betul-betul tidur gitu, tidur beneran sampai mimpi gitu loh. Tapi ingat, Rasulullah SAW pada hakikatnya tidurnya adalah tidur qalbunya. Astagfirullah. Tidur fisiknya, tetapi qalbunya itu tidak ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena mimpinya para rasul itu adalah wahyu, dan wahyu itu tidak akan turun dalam keadaan tidak sadar. Berarti qalbunya para rasul apa? Tidak tidur. Dan itu sahih dalam hadis Nabi SAW disebutkan seperti itu. Di antara kekhususan para rasul, qalbunya tidak tidur ketika jasadnya tidur. Ya. Maka jangan heran peristiwa Isra Mi'raj, mungkin sebagian ulama berpendapat jasadnya mungkin tidur, tetapi secara ruh dan kalbu tidak tidur sama sekali. Karena di situ akan banyak wahyu dan perintah dan larangan dari Allah Azza wa Jalla, dan kenyataan-kenyataan yang disaksikan oleh Rasulullah SAW di Isra Mi'raj. Tapi maksud di sini adalah sambil ngumpul dengan para sahabatnya, beliau dengan tawadhu'nya itu tidur selonjoran gitu loh. Ya namanya tidur kayak gitu.
Dan sahabat-sahabatnya tuh di sekitar yang ngumpul ngobrol gitu. Kira-kira enak gak jemaah sekalian kalau kita tuh ngumpul sama ustadz, tapi ustadz satu aja, jangan banyak-banyak. Kalau saya banyak-banyak antum yang minder nanti, ya kan? Ustadznya satu atau mungkin dua, terus ustadznya selonjoran, ya. Dan antum masih ngobrol sama ikhwan lain, itu kan enak ya, kayak seperti ya deket dan enggak ada apa ya, enggak ada gengsi gitu ustadznya, ya. Itu kan enak. Rasulullah kayak gitu jemaah sekalian. Dan Rasulullah kayak gitu. Rasulullah SAW enggak kemudian wah mikir kalau tidur nanti apa namanya gengsi saya turun, enggak. Ya, selama tidak ada kemunkaran enggak masalah. Maka thumma rafa'a ra'sahu mutabassima. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya sambil senyum. Ya. Gimana ikhwan, para bapak dan ibu sekalian, kalau misalnya seorang baru bangun tidur langsung senyum, loh ada apa? Pasti kan kita mikirnya apa? Kenapa kok senyum? Gitu kan? Makanya para sahabat bertanya, faqulna ma adhakaka ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nazalat alayya anifan suratan. Telah turun kepadaku barusan surat. Ini menunjukkan beliau mendapatkan wahyu di mimpinya. Dan ingat, wahyu itu tidak mungkin turun kepada Nabi SAW dalam keadaan tidak sadar. Berarti Rasulullah SAW sebenarnya qalbunya itu sadar dan tidak tidur ketika tidur fisik. Ya. Faqara'a. Maksudnya tidak tidur gimana sih qalbunya tidak tidur gimana? Ya kayak kadang kita tuh bisa seperti itu. Fisik itu tidur, tapi qalbu itu seperti menerawang sekitar gitu, kayak tahu gitu loh. Kadang-kadang malah kena rep-repan gitu. Itu qalbunya tidak tidur itu. Rep-repan, ya kan? Kita tahu di atas lampu nyala, tapi kita mau bangun gak bisa. Itu sebenarnya qalbunya itu nggak tidur. Ya. Tetapi mungkin fisiknya terlalu capek sehingga nggak connect gitu loh. Atau mungkin karena ada gangguan syaitan, ya bisa seperti itu. Itu sebenarnya qalbunya nggak tidur ketika itu, ya, ya begitu. Nah, jadi beliau kemudian membaca apa yang turun kepadanya dari ayat Al-Quran ketika sedang tidur dalam mimpinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka Rasulullah SAW bersabda, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu al-kautsar? Maka para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla. Sesungguhnya kautsar itu adalah nahr. Nahr itu adalah sungai yang Rabbku, yaitu Allah Azza wa Jalla, menjanjikanku akannya. Jadi Allah Ta'ala memberi janji pada Rasulullah SAW nanti akan memiliki sungai. Alaihi khairun kathirun. Padanya ada kebaikan yang sangat banyak. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Kautsar ini adalah haud. Haud itu telaga, semacam danau, kumpulan air yang besar jumlahnya. Yang taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang akan diminum, nanti akan dilewati umatku di hari kiamat. Berarti ini khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat istijabah, umat yang menjawab seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bukan siapapun, enggak. Umat yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat nanti. Aniyatuhu adadun nujum. Aniyah itu bejana. Bejana-bejananya yang ada di pinggirannya gitu, itu sejumlah nujum, bintang-bintang. Jadi banyak banget. Jadi yang mau minum di situ pakai bejana minum itu senang gitu. Ya. Fayukhtalajul abdu minhum. Ini dalam hadis lain dikatakan bahwasanya
orang yang berhasil meminumnya maka tidak akan dia haus sampai selamanya. Ya. Tapi kemudian ada hamba di antara umatku yang terhalang, nggak bisa melakukannya, nggak bisa nerusin, nggak bisa ke haud. Ada apa ini? Maka aku katakan innahu min ummati. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang ini termasuk dari umatku ya Allah. Maka dikatakan innaka la tadri ma ahdatsa ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang dia lakukan setelah kepergianmu. Sebagian ulama menafsirkan memahami engkau tidak tahu perbuatan bid'ah yang mereka lakukan setelah kepergianmu. Ya. Nah, mauqif ini apa mauqif? Mauqif adalah tempat manusia itu pada berkumpul untuk menunggu perhitungan amal. Belum dihitung amalnya, belum. Tapi manusia ini pada nunggu. Mereka dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, tapi belum sampai dihitung amalnya, karena belum mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah SAW. Semua manusia berkumpul. Ini yang disebutkan nanti ada manusia ini yang disebutkan nanti matahari didekatkan sejarak 6 mili, 6 mili, 1 mil, kok 6 mili? Udah kayak parfum aja 6 mili. Maaflah pedagang kayak gitu ya, kadang-kadang keplesetnya. Kok 6 mili sih? 1 mil. Kemudian di antara manusia ada yang sampai semata kaki keringatnya, ada yang sepinggang, ada yang setelinga. Tinggal hidungnya aja tuh yang kelihatan. Tergantung dosa-dosa mereka. Ketika itu semua manusia itu kehausan, kepanasan, membutuhkan naungan namun tiada. Mereka semua berkeluh kesah, kecuali yang mendapatkan naungan yang Allah berikan. Yang mendapatkan naungan yang Allah berikan. Allah ciptakan naungan untuk mereka, ada. Lebih dari 7 golongan sebenarnya itu, karena hadisnya ada beberapa. Nah, kemudian mereka pun pada ke nabi masing-masing. Adapun pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menuju ke haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke telaganya Nabi, Kemudian meminum dari telaga tersebut. Tapi ini adalah para pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang memproklamirkan kebid'ahan dan mengikuti kebid'ahan padahal dia itu bisa belajar lebih baik lagi di dunia untuk menghindari bid'ah, ini dikhawatirkan sesuai dengan hadis tadi, dikhawatirkan tidak mendapatkan kenikmatan itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi versi kedua apa makna kautsar jemaah? Yaitu telaga di mauqif. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita kehausan di hari akhir. Maka sekarang itu saya melihat ini setelah pandemi, mudah-mudahan bukan pandemi lagi sekarang insyaallah. Mudah-mudahan maksudnya Covid itu masih ada, cuman udahlah nggak usah dianggap pandemi ya. Alhamdulillah sekarang ke masker nggak semua kita dapat pakai masker, walaupun saya pernah nggak boleh masuk ke Superindo gara-gara nggak pakai masker, Tapi maksudnya di sini adalah orang-orang ini sekarang, masya Allah, perekonomian lagi sedang recovery. Ada yang dulu kena PHK sampai sekarang belum dapat kerjaan. Jakarta makin padat, orang-orang kampung makin banyak yang ke Jakarta, makin banyak Bagi yang memiliki kelebihan harta itu hendaknya dia itu membantu orang-orang yang tidak mampu, tidak punya tanah, tidak punya rumah, tidak punya apa, pun ngontrak tapi itu pun dengan pas-pasan dan terjepit. Maka di antara orang yang akan mendapatkan naungan kelak di mauqif itu, di antaranya adalah orang yang berinfak. Tangan kanannya berinfak, tangan kiri nggak tahu. Artinya dia infak dan ikhlas, itu maknanya.
infak dengan ikhlas. Nggak mesti ini kinayah ya. Jadi maksudnya adalah dia itu tidak mudah menceritakan kisah infaknya kepada orang. Kecuali kalau misalnya kisah infak tersebut memiliki ibrah yang bisa dicontoh atau dipelajari oleh orang, fadhal. Tapi dia ikhlas betul-betul berinfak. Maka itu diantara trik kalau kita mau mendapatkan ini semua insyaallah. Kemudian yang ketiga, Kautsar itu maknanya adalah kenabian dan juga kitab Al-Quran. Berarti maknanya kami telah memberikan kepadamu kenabian dan juga Alkitab. Itu versi ketiga. Itu yang mengatakannya adalah Ikrimah. Yang keempat maknanya adalah tadi apa yang keempat Umar? Al-Quran. Seperti nomor 3 ya. Ada mirip. Yang kelima banyaknya pengikut. Taib. Banyaknya pengikut. Tapi manakah yang lebih kita pilih insyaallah? Itu pendapat pertama dan kedua. Tapi kan pendapat pertama dan kedua itu ada perbedaan. Kalau pendapat pertama itu kan berarti apa? Sungai di surga. Kalau dan surga itu bukan mauqif gitu loh. Ya. Berarti ini mauqif ini kan masih belum dihisab amalnya, belum mendapatkan ganjaran surga. Tapi pendapat kedua itu adalah telaga Nabi SAW di mauqif. Maka bagaimana cara mengkompromikan keduanya? Yaitu maknanya wallahu a'lam adalah bahwa saya telaga Nabi yang ada di mauqif itu adalah kucuran yang mengalir dari Kautsar di surga gitu. Ya. Itu pengkompromiannya. Memang sumber mata airnya dari surga. Iya. Kemudian di mauqif. Di mauqif berupa telaga. Dan ketahuilah tentu yang di mauqif dari telaga tersebut mana yang lebih indah? Telaganya Nabi SAW di mauqif atau sungai Kautsarnya Nabi di surga? Tentu sungai Kautsar di surga. Yang semoga Allah Ta'ala rezekikan kita untuk menyeruputnya di akhirat nanti. Amin. Iya. Jadi itu makna. Kemudian yang kedua, ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak yang punya pertanyaan, kalau bapak boleh langsung boleh, pakai kertas boleh. Kalau ibu-ibu langsung nggak boleh, pakai kertas boleh. Ya. Ya, begitu, benar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, fa di sini makna fa maka, ya, maka. Sebagian mengatakan bahwa fa di sini fa li ta'lil, yaitu menyatakan adanya ta'lil, adanya illat atau adanya sebab hukum, sebab perintah. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Taib, salli, ya, salli. Ini perintah untuk melakukan atau menunaikan salat atau salawat. Kita ke masalah makna salat terlebih dahulu deh. Apa itu salat? Ya. Secara bahasa, salat maknanya adalah doa. Secara bahasa makna salat adalah doa. Dengan itu bisa kita pahami bahwa kalau pakai bahasa fasholli li rabbika, maka berdoalah hanya kepada Rabbmu. Itu kalau kita maknai sholli sini ud'u, doa, ya. Tapi salat secara syar'iyyah, salat secara syar'i, makna syar'inya adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri mukhtatamatun bit taslimi. Salat secara syar'i adalah perkataan atau perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar, dan diakhiri dengan taslim, yaitu ucapan salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu sudah selesai salatnya. Itu salat secara syar'i. Lantas di ayat ini fasholli li rabbika wanhar, fasholli, salli di sini maknanya mana? Salat di sini maknanya adalah salat secara syar'i.
Li rabbika, hanya kepada Rabbmu, jangan kepada yang lain. Maka salat itu enggak boleh dicondongkan atau diniatkan untuk selain Allah Azza wa Jalla, karena itu syirik. Tayyib. Ini berarti perintah untuk salat. Tapi salat yang mana yang dimaksud? Karena kan salat banyak modelnya. Gitu ya. Apakah salat wajib ataukah salat sunnah? Kalau salat sunnah, salat yang mana gitu loh. Maka di sini ada kisaran disebutkan dua pendapat ulama. Bahwasanya ini dua pendapat ulama ini berbeda. Maksudnya berbeda karena perbedaan di awal tadi. Surat ini turun di Mekah, di periode Mekah atau periode Madinah, itu karena perbedaan itu. Fasalli, salatlah. Salat fardu atau salat sunnah? Pendapat pertama yang dimaksud aqimil salatal mafrudhata 'alaika. Salatlah salat fardu, ini pendapat diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Salatlah salat fardu olehmu wahai Muhammad. Itu pendapat pertama. Maksud salat di ayat ini adalah salat fardu. Itu yang pertama. Yang kedua, fasalli li rabbika, ini maknanya adalah salat Id di hari Nahr, di hari penyembelihan. Ya, makanya di setelahnya ada wanhar, dan sembelihlah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanharu thumma yusalli, fa umira an yusalliya thumma yanhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulunya ya, menyembelih kemudian baru salat. Namun sekarang diperintahkan terhadap Nabi salat dulu baru kemudian sembelih. Itu pendapat kedua yang dikatakan oleh Qatadah, Atha dan juga Ikrimah. Masya Allah, dua pendapat ini kuat juga gitu loh. Ya. Sekarang pertanyaan saya Pak, Bu, ya. Yang bisa jawab boleh apa ya? Yang bisa jawab boleh pulang dan ngajak orang pulang boleh. Pertanyaan saya, ini ingat pendapatnya kan ada dua nih. Yang pertama berpendapat salat fardu yang diperintahkan di fasalli rabbika. Pendapat kedua salat Idul Adha, itu maksudnya kan salat Idul Adha. Sekarang pertanyaan saya adalah, yang manakah dari dua pendapat ini yang berpendapat Makkiyah dan Madaniyah? Silahkan dipikirkan. Kajian ini gak akan berhenti sebelum ada yang jawab. Iya, kalau sampai asar gak dijawab, enggak berhenti. Tapi saya udah pulang. Bapak-bapak aja di sini. Ayo sok. Ibu-ibu ada yang mau jawab silakan Bu. Gak usah malu-malu, gak usah takut. Hah? Satu aja Bu, satu orang aja, jangan semuanya. Pusing dengarnya. Satu aja sok. Atau bapak-bapak, ayo Pak. Bapak-bapak mematung aja dari tadi bapak-bapak nih. Ayo siapa? Atau ini aja sebutnya. Dengan siapa di mana? Ayo. Oh yo, yakin Ibu? Ibu yakin? Bu, Ibu yakin nggak Bu? Nah, kalau yang berpendapat Makkiyah, sholat duha, karena gimana sih Bu? Wah Ibu nih. Ibu jangan nambah beban pikiran saya Bu. Jadi gini Bu, ini udah saya jawab aja lah daripada nanti saya juga pusing juga dengarnya. Jadi gini, itu sebenarnya Ibu udah bagus, cuman kebalik Bu.
Yang berpendapat sholat fardu, ya. Ibu jangan marah Bu ya, saya bilang gitu Bu, bercanda doang Bu. Yang berpendapat sholat fardu itu berarti turun mana nih surat berarti? Makiyah. Tadi Ibu kebalik Bu, Kak. Yang benar adalah sholat fardu itu disyaratkan di periode apa? Makiyah atau Madaniyah? Ayo so. Makiyah dan Madaniyah atau nggak pernah? Makiyah, karena kan gini, Abu Thalib dan Aisyah wafat. Kemudian kan sebagai hiburan Nabi SAW diajak Isra Mi'raj. Itu di periode apa? Makiyah. Maka sholat fardu itu ketika di periode Makiyah, gitu ya. Begitu Bu ya. Saya tidak tahu ibu siapa tadi, ya begitu jawabannya Bu. Adapun yang berpendapat bahwasanya seperti sholat Id, maka itu mengikuti apa? Madaniyah. Kenapa begitu? Karena di periode Makkah tidak pernah ada sholat Id secara ijma' ulama. Di periode Makkah tidak pernah ada sholat Id. Iya. Begitu Bu, ya gitu. Sholat Id itu baru disyaratkan ketika apa? Di Madinah. Tapi kalau misal sholat fardunya di Makkah, oke? Nah, tapi sebelum dia ada sholat fardu, sebelumnya ada nggak sholat? Ada juga, cuman bukan seperti format yang kita tahu sekarang gitu loh. Ya sebenarnya sholat itu pun dari zaman Nabi Ibrahim pun udah ada namanya sholat. Ya begitu. Ya seperti itu Bu ya. Terima kasih atas jawabannya, tetapi agak pusing saya tadi dengarnya. Tadi ya udah saya tabayun aja, saya klarifikasikan lagi ya. Maka fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu. Ini menunjukkan bahwasanya salat dan juga doa itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita berdoa, doakan sebenarnya doa itu minta sesuatu ya. Berdoa atau minta sesuatu kepada yang gaib selain Allah, apa hukumnya? Syirik, jadi haram. Syirik besar atau syirik kecil? Baik, ahsan, syirik besar. Naudzubillah min dzalik. Tapi ini mintanya bukan ke jin kok, mintanya ke mayit. Sama syirik besar. Tapi kan dia wali, sama syirik besar. Tapi dia guru saya dulu misalnya, sama syirik besar. Ya udah saya minta sama jin korinnya dah, lebih parah lagi. Enggak, ya udah dah saya mintanya sama malaikat, sama. Oke. Kalau gitu saya mintanya sama orang yang masih hidup, tapi lewat telepati saya. Sama syiriknya. Ya udah, lewat telekom. Bisa, asal ada pulsa. Ya itu nggak apa-apa. Ya. Kalau misalnya ada kontak yang zahir dan logis maka bisa. Tapi kalau misalnya kontak tersebut dengan kontak batin, nggak bisa, dan itu syirik. Minimal itu khurafat, dan itu berbahaya untuk kesehatan pikiran, berbahaya itu. Ya, taib. Boleh nggak kita minta sama orang yang tepat di depan kita dengan bahasa yang dipahami olehnya, sesuatu yang bisa dia lakukan. Contoh, bang traktir dong bang, itu syirik bukan? Bukan. Tapi baik gak? Tidak baik. Gimana kalau misalnya kita minta sesuatu yang tidak dia mampu, kecuali hanya Allah yang mampu? Contohnya apa? Bang tolong tentukan masa depan anak saya. Syirik tidak? Syirik. Gimana kalau kita minta sama orang di depannya dengan bahasa yang mafhum difahami, tapi tentang sesuatu yang sedang tidak dia mampu atau belum dia mampu?
Misalnya, Ustadz tolong nikahin saya. Ya, Ustadznya bilang nggak mau. Syirik bukan? Ini kepengen namanya, bukan syirik. Ya. Ini bukan syirik, nggak apa-apa. Ya, secara hukum tidak masalah. Ya, Ustadz berkenan nggak atau punya nggak Ustadz stok murid yang mungkin mau sama saya, misalnya gitu. Iya, itu nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Atau kalau misalnya muridnya nggak ada, ustadznya aja dah gitu misalnya. Itu boleh, secara syar'i boleh, walaupun secara tradisi kadang bagi orang itu malu-maluin, padahal nggak malu-maluin itu boleh. Karena di zaman Nabi SAW hal seperti itu bukan hal yang aib sama sekali. Rasulullah SAW aja pernah seorang perempuan pengen menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Ini khusus untuk Rasulullah, untuk urusan hibah tanpa mahar Rasulullah bisa. Tapi kalau kita harus pakai mahar, itu boleh. Menawarkan diri boleh, ya, seperti itu boleh. Di kalangan salaf itu biasa. Taib, jadi meminta itu semua ada konteks masing-masing. Kalau minta atau doa kepada yang selain Allah, maka ini jelas syirik, ya. Dan dari rincian yang tadi saya sebutkan dari contoh-contoh. Wanhar, ketika salat itu dan doa itu hanya kepada Allah wajib bolehnya, maka begitu pula dengan wanhar, dan sembelihlah. Menyembelih ini kan juga ada banyak konteks. Kalau menyembelih Idul Adha, di Idul Adha, kurban itu harus murni lillahi ta'ala. Taib, sekarang dirinci. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika para malaikat bertamu ke rumahnya, beliau kemudian menyembelih hewan ternaknya sebagai jamuan untuk tamu. Pertanyaan saya, apakah itu syirik? Nah, itu. Tidak. Jadi menyembelih binatang untuk konsumsi, baik terutama untuk tamu sebagai ikramud dhaif, boleh tidak? Boleh, bahkan itu sunnahnya para nabi. Boleh. Tapi kalau sekarang nggak ada kayak gitu. Ada tamu langsung nyembelih binatang. Tamu nanti pada datang tuh. Tiap hari datang habis binatang kita. Ya nggak harus gitu juga. Kalau sekarang kan bisa beli, nggak harus kambingnya satu langsung dimatiin, bukan. Kan bisa beli daging, belilah soto atau apa kan bisa. Ya. Soto sedap lali misalnya, ya bisa. Ya, ngomong itu terus karena tadi malam saya baru beli itu, ya. Dan ternyata enak, ya. Jadi dalam rangka ikramud dhaif itu tidak masalah. Tapi bagaimana kalau misalnya menyembelih dalam rangka ta'zimu as-sultan, dalam rangka mengagungkan penguasa di depannya? Itu tidak boleh dan bisa khawatirnya masuk ke dalam kategori syirik. Misalnya rajanya lagi di singgasana, kemudian pengawal atau orang-orang bawahan di depan raja tersebut menyembelih binatang sengaja sebagai bentuk pengagungan terhadap raja, maka ini juga termasuk syirik. Oke. Kemudian menyembelih kambing di samping kuburan yang dikeramatkan, juga ini berpotensi syirik. Karena maksudnya adalah untuk mengagungkan mayit di situ. Tapi bagaimana kalau misalnya kita minta nih sama panitia akikah, apa sih namanya? Yang usaha akikah gitu. Biasanya namanya apa sih? Yang biasa jual nasi kebuli kayak gitu loh. Catering, catering akikah. Ya, kita minta, "Bang, ana pesen dong 2 kambing. Lahiran anak lo?" Enggak. Yang satu buat almarhum kakek saya, yang satunya lagi buat almarhum paman saya. Pakai atas nama mereka ya. Oke, siap. Disembelihlah itu sesuai akad, disembelih sesuai kriteria itu. Ya, bismillah. Ini atas nama Pak Jupri misalnya ya. Ya, soalnya ini bismillah ya, atas nama Pak Fulan. Taib, apakah ini syirik atau bukan? Bismillah loh Pak. Hah? Bukan syirik. Bukan syirik. Bukan syirik. Kan enggak di kuburan, enggak. Ini namanya sedekah
dan pahalanya dihadiahkan kepada nama-nama tersebut. Bukan syirik, Pak. Ya. Gitu. Ya. Pernah melakukan itu enggak, Pak? Ya besok lakukan, ya. Nah, gini terus, bagaimana kalau misalnya di Idul Adha atas nama mayit, kan baca Bismillah Allahu Akbar, ini binatang sembelihan milik Pak Fulan atau atas nama Pak Fulan, ini bukan syirik. Atas nama di sini maksudnya bukan, enggak, atas nama ini hanya bahasa saja, maksudnya bukan menduakan Allah, bukan. Atas nama di sini maknanya adalah bahwasanya pahala untuk ini akan Allah berikan, kita kembalikan ke nama ini gitu loh, pahalanya gitu loh. Itu maksudnya. Bukan atas nama dalam artian ini persembahan untuk Pak Fulan, bukan itu, bukan. Enggak, kalau itu jadi syirik, kalau niatan gitu jadi syirik. Itulah yang mereka lakukan di samping kuburan, itu yang gitu. Walaupun mereka pakai bismillah, tapi mereka itu mempersembahkan dalam rangka mengagungkan mayit. Nah, ini baru ini syirik, sebenarnya syirik. Walaupun enggak sebut nama, tapi maksud dari perbuatan mereka adalah mendedikasikan diri atau perbuatan kepada ini. Ya, bismillah itu formalitas semata itu sebenarnya. Kalau mereka, kalau seperti mereka. Jadi menyembelih itu, ketika menyembelih wajib hukumnya untuk membaca bismillah. Namun sebagian ulama memberikan rukhsah bagi yang tidak, atau bagi yang lupa, sebagian ulama memberi rukhsah. Bagi yang lupa, maka semoga Allah maafkan lupanya. Yang penting tidak ada niatan syirik. Ada sebagian ulama mengatakan rukhsah. Ada sebagian ulama mengatakan walaupun lupa, maka tetap tidak sah sebagai sembelihan gitu katanya sebagian ulama. Tapi wallahu alam yang lebih tepat, mudah-mudahan wallahu alam adalah yang dimaafkan bagi yang lupa. Ya, salah. Astagfirullah, lupa saya baca bismillah tadi. Maka ya karena lupa, maka semoga Allah Ta'ala maafkan dan tetap itu sah sebagai penyembelihan. Tapi insya Allah orang yang baik, orang yang beriman insya Allah gak bakal lupa pas mau ini. Apalagi yang jarang-jarang nyembelih, pasti dia prepare bener-bener. Bahkan bismillah terus, bismillah, udah belum ya? Bismillah, baca bismillah loh. Ya bismillah, udah belum? Ya bismillah, kebayang bismillah. Ya, sebenarnya coba sekali aja bismillah, Allahu Akbar. Ya, begitu. Nah, ya seperti itu jemaah sekalian. Sembelihan hanya kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu." Katakanlah sesungguhnya salat saya, wa nusuki. Nusuk ini ada dua makna. Makna pertama makna umum, makna kedua makna khusus. Makna umum nusuk artinya adalah ibadah seluruhnya. Makna khusus dari nusuk adalah penyembelihan, perbuatan menyembelih. Berarti artinya sesungguhnya salatku, ibadah atau penyembelihan yang aku lakukan, hidup dan matiku milik Allah Azza wa Jalla. Tiada kesyirikan, tiada sekutu baginya. Ya begitu mas sekalian. Itu yang kedua. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang berbuat syanaah, orang yang mengkasarimu, orang yang menghinamu, mereka itulah yang terputus. Ya, mereka itulah yang Allah putus dari rahmatnya. Ada sebab nuzulnya untuk ini. Syani di sini mubghid, yaitu orang yang benci sama kamu, orang yang berkata kasar sama kamu. Dikatakan oleh sebagian ulama, dia adalah Al-As bin Wa'il. Namanya Al-As bin Wa'il. Ada sebagian ulama mengatakan itu. Jadi kata Imam Qurtubi, wa kanatil arabu tusammi man kana lahu banun wa banat thumma matal banun wa baqiyal banat abtar. Jadi orang Arab itu dulu terbiasa menyebut orang yang punya anak putri, punya anak putra. Punya putra dan punya putri. Namun kemudian putranya mati dan yang tersisa hanya tinggal putri, maka disebut abtar, terputus. Abtar itu terputus. Maksudnya terputus nasabnya. Jadi nggak punya anak laki-laki, terputus nasabnya. Memang orang Arab memang begitu. Karena nanti kan kalau dia punya putri doang, dia kan nih putri nikah sama laki-laki. Nanti ketika punya anak nasabnya ke
laki-laki, ke mantunya, bukan ke anak kandungnya. Gitu ya. Maka dikatakan innal 'As waqafa ma'an Nabi SAW. Al-'As bin Wa'il itu suatu ketika ketemu Nabi SAW, mengajak bicara Nabi SAW. Maka faqala lahu jam'un min sanadid Quraisy. Maka berkata sekelompok dari Quraisy, orang-orang besar Quraisy berkata kepada As bin Wa'il ini, "Ma'aman kunta waqifa?" Kamu tadi ngobrol sama siapa? Maka kata Al-As bin Wa'il, "Ma'adzalikal abtar." Aku tadi ngobrol sama si abtar itu, si terputus itu. Ya, ini dalam rangka ngejek, ya. Dalam rangka ngejek. Ngejeknya kenapa? Karena sebelum beliau berbicara sama Al-As bin Wa'il ini, qad tuwfiya qabla dzalika Abdullah bin Rasulillah. Sebelumnya itu telah wafat putranya Rasulullah yang bernama Abdullah, yang kana min Khadijah, berasal dari rahim Khadijah. Kalau pakai riwayat ini umat jemaah sekalian, ini berarti riwayat ini, kalau pakai riwayat ini, ulama yang pakai riwayat ini berarti ulama ini berpendapat surat Al-Kautsar turun di periode Makkiyah. Gitu ya. Begitu, ya. Inna syani'aka huwal abtar. Maka turun ayat inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pencelakmu itulah orang yang benci sama kamu, dialah yang akan terputus, ya. Yaitu terputus. Jadi abtar itu adalah terputus zikruhu, terputus penyebutan namanya gitu loh. Karena orang kalau seorang bapak punya anak perempuan saja, nanti kan lahir kan, ketika lahiran perempuan itu, anak perempuannya dinisbatkan ke anak orang, ke anak mantu gitu loh. Ke mantu, nama mantu. Kalau kita punya anak laki-laki, mohon maaf nih, bukan menyinggung masalah kita punya anak berapa atau siapa aja, berapa apa gendernya. Tapi maksudnya kita punya anak laki-laki, nanti dia nikah sama akhwat atau jadi mantu kita, kemudian lahiranlah anak, nanti nama kita masih disebut nggak kira-kira? Disebut. Misal anak laki-laki kita namanya siapa? Ayo Pak. Samud, ya, janganlah itu kaum yang ya janganlah. Karun jangan, Haman janganlah. Fir'aun lagi namanya. Nah, namain anak kita yang baik. Misalnya Toha, misalnya, masya Allah, namanya Toha. Itu nama yang sekarang udah jarang sekali. Toha, ya. Nama kita siapa? Hasan. Jangan saya, antum aja. Misalnya Ikin, ya namanya Ikin, ya. Nama anak kan siapa? Fahmi, nama anaknya Fahmi. Ada Fahmi bin Ikin. Ya. Nama anaknya Fahmi siapa? Zakaria. Zakaria bin Fahmi bin Ikin bin fulan. Disebutkan kalau dalam Arab itu nasab itu dihafal loh. Kita aja yang sampai kakek doang. Buyut udah lupa Buyut, namanya siapa? Bin Buyut gitu, enggak ada. Enggak tahu nama. Kalau saya hafal sampai kakek ke berapa ya? Kakek kesekian. Iya, saya Hasan. Bapak saya namanya satu doang, Hartono doang. Bapak saya satu lagi namanya Ahmad Jaiz. Bapak saya, kakek saya. Kemudian bin, nah mulai lupa tuh saya tuh, ya kan? Iya, mulai lupa. Coba Bapak kasih tahu, ingat gak Pak? Nama bapaknya, kakeknya kakek saya, ingat gak Pak? Bapaknya kakek saya. Hah? Bin Abdul Mu'ti, bin Abdul Mu'ti namanya. Dulu kalau Abdul Mu'ti sebutannya orang Jawa bukan Abdul Mu'ti, tapi karena nggak bisa ain jadi Abdul Mukti. Makanya kalau ada nama jalan Wibawa Mukti itu artinya Wibawa Mu'ti. Dari kata bahasa Arab Mu'ti, Mukti itu dari bahasa Arab. Iya. Ada batik namanya sebutannya Sido Mukti. Itu Mukti itu dari bahasa Arab, Mu'ti. Iya, dari kata nama Allah Azza wa Jalla Al-Mu'ti. Di antara nama Allah Al-Mu'ti. Iya. Tapi kalau mutiara bukan dari Mu'ti, ya. Mu'tiara bukan kayak gitu. Ya. Bin Abdul Mu'ti bin Al-Asy'ari, ya. Jadi Asy'ari. Ya, tapi saya bukan penganut Asy'ari, bukan Asy'ari saya. Saya insyaallah sunnah, insyaallah. Sedang berjalan di atas sunnah, mudah-mudahan istiqomah. Saya kayak bapak-bapak dan ibu-ibu istiqomah insyaallah. Nah itu salah satu riwayat. Ada riwayat lain bahwasanya
Yang dimaksud ini Abu Jahal. Ya, karena Abu Jahal juga ngejek Nabi SAW, butira Muhammad, ketika Ibrahim bin Nabi Muhammad SAW. Jadi ada anaknya Nabi Muhammad namanya Ibrahim. Maka wafat putranya Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim itu, ya, ini Ibrahim ini berasal dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Maria ini budak. Ya. Maria Al-Qibtiyah bukan. Maria, seorang budak, ya. Allah musta'an. Maria. Saham lah. Betul enggak foto yang budak ya? Oh sahih ya. Maria ya. Yang tadinya budak, dari budak. Taib ini Ibrahim, dari Ibrahim. Nama anaknya Ibrahim. Wafat kemudian kata Abu Jahal kepada sahabatnya, butira Muhammad. Lihat, Muhammad telah terputus namanya. Ya. Maka inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu itu adalah mereka lah yang terputus gitu. Ya, begitulah, Allah alam, ya. Nah, untuk yang periode Madinah ini, periode Madinah. Al-muhim di sini, al-muhim ini menunjukkan bahwasanya mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah apa? Orang yang akan dicela oleh Allah Azza wa Jalla dan akan diganjari. Kemudian ya jemaah sekalian, kalau di grup WhatsApp, abal-abal, grup WhatsApp gak jelas lah. Grup WhatsApp bukan lingkungan khusus seperti RT ini, RT bukan. Grup WhatsApp yang semua makhluk hidup itu bisa masuk di situ. Maka kadang-kadang antum temukan ada orang yang menghina agama kita dan seterusnya. Itu jangan direspon. Ya, ini ilmu intelligence ya. Iya, ilmu perintelan. Jangan direspon. Kalau bisa antum keluar lebih afdol. Hati-hati dalam respon. Itu biasanya jebakan tanpa Batman, ya, jebakan aja. Kenapa begitu? Karena sebenarnya itu dalam dunia intelijen itu adalah orang dari memang orang tertentu dari kalangan intel memang, yang memang apa? Sengaja memancing emosi anggota grup. Iya. Misalnya dia mencela Nabi Muhammad SAW, mencela Allah, itu mencela. Itu padahal dia orang Islam itu. Antum nggak tahu nomor siapa ini, tapi ada namanya mungkin siapa namanya, nomor sekian, ya namanya mungkin apa Junaidi misalnya, tapi kemudian mencela nama-nama Islam tapi mencela. Antum nggak tahu siapa orang ini kan grup random ini. Mencela, nanti kan banyak kayak emosi, kurang aja lu gitu. Itu masih biasa, kalau emosi kayak gitu masih biasa. Nah, bisa jadi ada yang terpancing ngejapri orang itu nanti di anggota grup, sama ngejapri orang itu nanti langsung japri, mungkin ngancem ini ngancem itu, berkata kasar, pengen ngebunuh. Yang kayak gini kejaring nanti. Hati-hati ya. Kecemburuan agama boleh, tapi harus hati-hati dalam bersikap. Paham gak Pak maksudnya? Ini hati-hati. Ini anak, mungkin kalau bapak-bapak yang mungkin usianya lebih dewasa nggak kepancing gitu loh. Tapi yang muda-muda yang darahnya menggelegak sampai ke ubun-ubun itu kadang-kadang kurang ajar nih. Dia nggak tahu siapa gua, padahal dia juga nggak tahu siapa dia gitu loh. Nah kemudian bisa ngejapri. Nah di situ biasanya anak-anak muda yang digiring ke teroris itu diantara cara nangkepnya kayak gini. Ya. Di antara kan anak-anak muda yang suka jadi bermadzhab khawarij, suka ngebom atau ngerakit bom atau berpemahaman khawarij itu kan rata-rata anak-anak muda yang sensinya tinggi gitu loh. Sedikit aja salah dalam mengucapkan kalimat tentang agama itu langsung tensinya naik, ya langsung darah naik, terus kemudian mencela habis-habisan, yang sepertinya akan diobservasi. Kadang-kadang kemudian terhasut, terseret, kemudian dia japri, itu orang yang mencela agama, dijapri kalau kalimatnya ada lafal-lafal yang mengancam, mengintimidasi, gua bunuh lu, awas lu, mati lu nanti, dan seterusnya, itu nanti bakal kena, karena bakal di tracking sama orang intel tersebut.
Ini orang mana? Itu bakal ketahuan dengan alat. Makanya hati-hati, jangan mudah terpancing. Itu baik di WhatsApp maupun di Facebook dan semisalnya. Hati-hati, ya. Seperti itu. Pokoknya hati-hati dalam mengancam orang. Gua bunuh lu dengan bahasa-bahasa gitu loh. Ya memang serius, ya. Lu orang mana? Gua bunuh lu. Gua orang sini, ayo sok. Nah, dipanjangkan gitu. Alamat lu mana? Dikasih alamatnya. Udah di tracking, ya dapet. Ya. Pas dapetan, kemudian akhirnya apa? Nangis-nangis ya. Tapi kan udah di screenshot. Buktinya ada. Padahal orang ini, si anak ini belum tentu Khawarij, belum tentu, cuman kepancing emosi. Nah, bisa ini sebagai apa? Tracking kayak gini supaya apa? Yang bersangkutan berhasil menangkap fulan, akhirnya ada apa? Prestasi yang bertambah, seperti itu. Ya Pak ya? Jadi jangan mudah terprovokasi Pak. Ya. Nah, bukan bapak-bapak aja, ibu-ibu termasuk. Tapi kalau ibu-ibu insya Allah lebih aman karena orang juga ngapain nih mama, udah biarin mama. Di jalan juga banyak kayak gini gitu kan. Ya. Mama jarang yang ngerakit bom, tapi sekali ngerakit itu gas yang bisa meledak satu rumah. Taib, sesi tanya jawab. Wah, 5 menit doang ini. Bismillah Ustadz, mohon doanya untuk salah satu jemaah yang sedang sakit, yaitu Ibu Nanda Maria, dirawat di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Mohon doanya semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan untuk beliau dan memberikan kemudahan dalam penghadapan beliau. Allahumma rabbal ba's adhib hadzal ba's min Ibu Nanda Maria. Allahumma shfiha innaka antas syafi la shifaa illa shifauk. Ya Allah, sembuhkanlah Ibu Nanda Maria dan berikanlah beliau rahmat, keberkahan, kebaikan, ketabahan untuk keluarganya dan segala yang terbaik untuk takdirnya. Ya Allah, innaka antal azizul karim, innaka antar rahman ar-rahim. Ya Allah, lipat gandakanlah pahala atas kesabaran Ibu Nanda Maria dan juga keluarga. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala sembuhkan. Jazakillah khair atas pengingatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan mau tanya di luar tema. Ustaz, saya pernah mengalami sedang sholat tiba-tiba telinga saya dua-duanya seperti tertutup, tidak dengar apa-apa. Sampai kaget dengan kondisi seperti ini. Dan untuk sujud agak tertahan. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu penyakit atau apa ya Ustaz? Wallahu a'lam bissawab. Saya tidak tahu Bu. Ya, saya bukan ahli medis, juga saya nggak pernah ngerasain seperti ini. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Sekarang udah ini kan ya, udah normal ya. Alhamdulillah. Kalau nggak normal nggak bakal kesini karena nggak bakal dengar. Ini kan duanya tertutup, tidak dengar apa-apa. Wallahu a'lam, apakah itu ada sisi medis atau apa, saya nggak tahu sama sekali. Afwan ya. Bismillah. Ustaz, apakah ikut bazar dan lomba di hari kemerdekaan dan pasang bendera di depan rumah termasuk dalam tindakan tasyabbuh dan bid'ah? Syukran jazakallah khaira. Wallahu a'lam. Untuk masalah ikut bazar, memanfaatkan harga-harga atau belanja di bazar 17-an, kemudian lomba di hari kemerdekaan dan pasang bendera, ini semua bukan termasuk amalan ibadah. Artinya ini bukan bid'ah. Kalau untuk sisi tasyabbuh, saya pikir wallahu a'lam tidak sampai kepada bentuk tasyabbuh bil kuffar, tetapi kalau bisa tinggalkan semua ini gitu loh. Dalam artian begini, bukan tinggalkan bukan berarti kita tidak menghargai kemerdekaan atau bukan. Tetapi adalah amalan lain yang lebih baik. Namun jika kita meninggalkannya maka akan menjadi fitnah, maka lakukan saja seadanya. Seperti misal pasang bendera yang diperintahkan oleh Pak RT, Pak Lurah. Ya, daripada nanti kita dituding macam-macam, dituding tidak pro dengan NKRI, maka pasanglah bendera, tidak masalah. Lomba di hari kemerdekaan insyaallah sebenarnya tidak masalah, cuma ya tidak harus aja gitu aja. Meninggalkannya juga mungkin ada yang lebih bermanfaat. Ya kayak lomba-lomba yang kalau cuma seru-seruan insyaallah nggak masalah. Cuman kan di baik lomba itu kan ada beberapa hal yang perlu ditinjau lagi seperti ikhtilat, campur baur dan
dan semisalnya ya. Lomba apa? Ya lomba yang kadang tidak edukatif, cuma seru-seruan seperti panjat pinang, ya itu kan tidak menghargai derajat kepala manusia gitu loh. Iya, siapa tahu yang di bawah itu kan paling bawah ternyata doktor misalnya. Yang kedua ternyata ustadz ngajar sunnah di masjid. Iya, yang paling puncak ternyata muridnya, dan mereka saling menginjak. Kasihan yang paling bawah itu. Iya. Selesai dari kemerdekaan makin kuntet dia, kasihan. Ya itu yang kalau panjat pinang kalau saya pribadi tentu nggak setuju, karena pertama itu tidak begitu ada manfaatnya, dan juga ngapain nindih-nindihin orang kan. Kalau misalnya mau beri hadiah kan tinggal kasih kan, iya gitu, tinggal kasih, nggak ada effort, ya udah nih hadiah buat kamu kan selesai. Ya. Jadi kalau mungkin lomba balap karung itu mungkin untuk melatih olahraga bisa lah mungkin ya. Ya lomba makan kerupuk sambil diri ini munkar, ini nggak bener ini. Iya, makan kerupuk ditutup lagi matanya. Kenapa nggak sekalian diisolasi mulutnya biar tambah sulit? Ya, saya nggak setuju dengan yang seperti itu sebenarnya. Tapi kalau lomba balap lari yang gitu, insya Allah menguatkan tubuh, bagus insya Allah. Secara manfaat ya, belum ditinjau dari hal lainnya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan sembelihan ahlul kitab saat ini? Karena dimungkinkan mereka tidak membaca masalah. Iya, ada kemungkinan mereka tidak membaca bismillah. Tetapi kalau kembali ke hukum asalnya, selagi Anda tidak melihat penyembelihannya dan Anda berprasangka ini ahlul kitab dan daerah ahlul kitab Nasrani atau Yahudi, maka kembali ke hukum asalnya boleh. Karena dalam nas dalam surat Al-Maidah, wa ta'amuhum hillul lakum, ya, makanan mereka itu halal buat kalian. Maka ini tegas dalam surat Al-Maidah. Ya. Selama Anda tidak melihat langsung dia menyembelih dan tidak memakai basmalah, maka kalau nggak melihat langsung, nggak masalah, makan aja. Ya. Adapun urusan dia nanti ternyata nggak mau, itu kita nggak tahu. Maka kembali ke asal hukum nas, hukum dalam Al-Quran, yaitu halal sembelihan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, seperti itu. Allah alam. Makanya kalau tinggal di daerah yang umumnya Nasrani, maka Allah alam untuk binatang-binatang yang halal dimakan yang sembelihan mereka itu dihukumi halal, kecuali kalau lihat langsung proses penyembelihannya dan ternyata tidak syar'i, maka baru di situ tinggalkan. Begitu ya. Memang potensi mereka, mana mereka baca bismillah? Mana mau mereka? Nggak ada mereka baca bismillah. Tapi ada kejadian orang Chinese, dia agamanya Allah alam agamanya apa? Bukan Nasrani, bukan. Ya, kemudian makan, ya. Menyediakan makanan sembelihan. Terus orang Islam ini bilang, saya nggak mau makan sembelihan Anda gitu. Tapi saya pakai bismillah, Pak, gitu kata dia. Agamanya apa? Agamanya antum Kristen bukan? Anda Kristen bukan? Saya bukan Kristen. Apa namanya? Konghucu apa? Agama seperti itulah. Ya, musyrik, agama musyrik gitu. Pak, walaupun Anda pakai bismillah sekali banyak pun enggak sah. Iya. Jadi sembelihan orang musyrik walaupun pakai bismillah enggak sah. Iya, enggak sah. Yang sah adalah ketika itu adalah orang Nasrani atau Yahudi pakai bismillah, sah. Halal bagi kita. Begitu. Walaupun orang Konghucu ini penyembah apa sih? Konghucu nyembah apa ya? Ya nyembah Tuhan versi mereka. Nih Pak ya, dimulai dari nol ya Pak ya. Lihat nih Pak, nih. Saya sembelih bismillah, tuh lihat saya pakai bismillah. Selama dia bukan ahli kitab atau bukan muslim, kita nggak terima daging ini. Ya begitu, wallahu a'lam. Jadi tidak masalah insyaallah. Ya, cuman tentu kalau memang ada sembelihan orang muslim, lebih baik. Yang muslim saja nggak semuanya, belum tentu semua baca bismillah, ya kan? Apa kita mau nanya yang satu-satu? Tanya sono ke Keramat Jati, itu ayam-ayam banyak semua itu. Pak, maaf Pak ya, maaf banget nih. Saya mau nanya tapi jangan tersinggung. Ini yang nyembelih pakai bismillah apa enggak ya? Kira-kira marah nggak itu orang? Lu ngapain nanya gitu? Lu gue masukin pala lu ke ini. Enggak bakal orang itu. Ya mana saya tahu, ini bukan saya nyembelih, dari tukang jagalnya. Ya kan? Ke masakan Padang.
Lebih repot lagi itu. Pak maaf nih ya, ini ayam sayur yang ini waktu mati itu disembelih sama siapa? Gimana kira-kira? Bingung nggak? Udah dia cuma pegawai, gaji juga belum turun, ditanya gini lagi kan darah naik. Gimana coba? Ya saya nggak tahu Pak. Ya Allah Pak, tambah beban aja gitu kan, nggak tahu. Itulah mengapa hukum Islam itu ada hukum asalnya. Hukum aslinya kalau kita ragu, kembali ke hukum asal. Kalau hukum asalnya halal ya sudah. Dan kalau teritori ini mayoritas muslim, ya udah husnudzon, udah bismillah. Capek kalau kita harus deteksi semuanya pakai bismillah apa enggak, repot. Tolong Pak ya, bilang ke Masakan Padang, maaf nih masukan buat kalian nih pasangan Padang, besok-besok harus bersanad ya. Harus ada sanadnya, bismillah, 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 bismillah gitu. Jadi beritahu dari penjagalnya pakai bismillah gitu. Biar saya nanti kalau makan di sini saya aman gitu. Iya, besok kita datang udah tutup tuh ya. Ya cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.